Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas tentang salah satu Hokage yang cukup disegani oleh semua ninja, baik dari desa Konoha sendiri maupun dari desa ninja lain, karena kekuatannya. Bahkan, dia pun sempat disebut Dewa Shinobi kedua setelah Hashirama Senju. Akan tetapi, ternyata kalau kita telusuri lebih lanjut, sebenarnya beliau ini bisa disebut sebagai Hokage terburuk yang pernah ada atas tindakan-tindakan yang dilakukannya selama ini, yang bisa dikatakan jadi penyebab 90% masalah di dunia Naruto ini. Kenapa? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, mungkin kita masih ingat bahwa di saat penyerangan Kyuubi di desa Konoha atau sesaat setelah kelahiran Naruto, ketika Minato dan Kushina sudah diambang kematian demi menjaga putranya itu, mereka ingin agar Hiruzen, sosok orang yang dihormati dan dipercaya oleh semua orang di Konoha, agar berjanji untuk menjaga serta merawat Naruto. Dan yang paling penting, Minato dan Kushina ingin agar Naruto nanti dikenal sebagai pahlawan desa yang menyelamatkan desa dari serangan Kyuubi, bukan sebagai monster berwujudan Kyuubi. Jelas, Hiruzen bilang setuju, tapi apa yang terjadi? Naruto hidup sendiri sejak kecil, apa-apa sendiri. Hiruzen sesekali datang dan cuma ngasih uang bulanan buat hidup. Udah gitu aja. Gak ada sosok keluarga atau orang yang mau hidup bersamanya. Padahal anak yatim piatu yang malang seperti Naruto sangat butuh sosok keluarga. Apalagi ketika seharusnya Hiruzen membuat Naruto dikenal sebagai pahlawan, malah sebaliknya semua orang menghindari Naruto, menganggap Naruto hanyalah monster dalam bentuk manusia. Walau iya, Hiruzen emang udah menyuruh orang-orang jangan bahas masalah monster Kyuubi lagi, jadikan hal itu hanya tabu saja. Tapi itu udah terlambat. Semua orang udah tahu kalau Naruto adalah Kyuubi. Mereka pun ngejauhin anak-anak mereka dari Naruto. Dan Hiruzen tetap nggak bisa berbuat apa-apa kan hal itu. Jelas, Hiruzen udah nggak nepatin janjinya kepada Minato dan Kushina. Apalagi kalau teman-teman ingat, tekad api yang diajarkan Hiruzen bahwa seluruh penduduk desa adalah satu kesatuan, nggak diterapin sama dia. Naruto dibiarin hidup sendiri dan dapat perlakuan buruk oleh orang-orang. Terus mungkin teman-teman bertanya, emang apa yang harus dilakukan Hiruzen? Menurut gue, Hiruzen perlu melakukan lebih dari itu. Dia itu Hokage, kenapa dia nggak misalnya nyuruh siapa kek jadi orang tua angkat Naruto atau apapun itu, agar Naruto tidak hidup sendiri dan agar Naruto tahu tentang kehangatan kasih sayang keluarga. Kalau nggak ada yang mau, ya udah sama keluarganya Hiruzen sendiri, klan Sarutobi. Tapi mungkin alasan yang kedua untuk adopsi Naruto di keluarganya sendiri, Hiruzen menolaknya karena Hiruzen sendiri kan juga bukan sosok family man atau sosok pemimpin keluarga yang baik. Karena dia sendiri pun ada masalah tersendiri yang nggak bisa dia selesaiin dengan anaknya, Asuma. Bahkan sampai kematiannya pun, mereka masih tidak akur. Untungnya untuk Naruto, dia udah nemuin seseorang sebagai sosok ayah bagi dirinya. Iruka dan Teuchi, atau penjual ramen, yang sangat baik hati, yang mau ngertiin dan berbagi keluh kesah kepadanya. Bayangin, kalau Naruto nggak nemuin Iruka dan Teuchi, dia pasti bakal bernasib kayak Gaara, bakal bunuh diri atau mungkin mati di jalanan karena depresi yang dideritanya. Padahal Hiruzen kan sebenarnya bisa aja bohong. Dia ambil Naruto buat diadopsi, terus kalau orang-orang tanya, jawabnya, ini cuma bayi random, bukan anak siapa-siapa, gak ada monsternya kok, gue cuman kasihan aja, dia jadi yatim piatu karena serangan Kyuubi. Pasti, warga juga pada percaya, seperti orang-orang di Konoha percaya dengan cerita bohongnya tentang pembantaian klan Uchiha. Nah, di pembantaian klan Uchiha, emang yang nyuruh Itachi bantai semua klannya itu Danzo, tapi Hiruzen juga salah. Ingat, tekad api Hiruzen yang selalu diajarkan bahwa semua warga Konoha adalah satu, tapi dia masih aja mengiyakan pengasingan klan Uchiha di pojok desa. Emang yang bikin peraturan itu emang Tobirama, tapi dia sama sekali nggak ada niatan untuk menghapus peraturan itu. Terlebih lagi ketika Kyuubi mengamuk, warga desa pada curiga kepada klan Uchiha karena nggak ada satupun dari mereka yang membantu melawan Kyuubi. Padahal Uchiha nggak ikut bantu karena perintah Danzo, yang dimana Danzo ini udah dikasih mandat oleh Hiruzen
Klan Uchiha pun pada bingung. Mereka pikir, apa kita nggak dipercaya Konoha ya untuk membantu lawan Kyuubi? Dari dalam mereka udah pada goyah. Nggak lama, di luar orang-orang Konoha lain juga pada mengolok-olok klan Uchiha sebagai penakut. Dan mereka pun mutusin buat mengkudeta Konoha. Dan juga waktu itu ketika dikomporin Danzo dan petinggi Konoha lainnya kalau Uchiha lah dalang dari mengamuknya Kyuubi, Hiruzen diam aja, cenderung mengiyakan. Buktinya apa? Semua anggota klan Uchiha sejak saat itu langsung diawasi oleh Anbu 24 jam. Dan dia setuju-setuju aja dengan rencana itu, nggak ada upaya menghentikan pengawasan itu. Padahal pengawasan itu adalah yang menyebabkan klan Uchiha memutuskan untuk mengkudeta Konoha. Walau ya pada akhirnya diambil langkah damai dengan berusaha mendinginkan suasana, tapi sifat yang tidak cekatan itulah yang akhirnya bikin Danzo menyuruh Itachi membantai semua klan Uchiha. Kalau aja dia waktu itu mau berdiri dan menyatakan bahwa Uchiha juga bagian dari Konoha, nggak perlu diasingkan lagi, nggak didiskriminasi lagi, nggak diawasin lagi, karena nggak ada bukti yang kuat, Uchiha nggak bersalah, pasti bakal beda situasinya. Kudeta nggak perlu terjadi dan pembantaian klan nggak perlu dilakukan. Kemudian keputusan penting lain Hiruzen yang bikin dia jadi Hokage terburuk adalah perlakuannya kepada sahabatnya Danzo, yang pada akhirnya bikin permasalahan di Konoha semakin besar. Dia ngasih izin Danzo membuat Anbu-ne, semacam Anbu yang dibawa kepemimpinan Danzo, alias tentara khusus milik Danzo, di mana mereka lebih menuruti Danzo daripada ucapan Hokage. Dan juga di sana ada penelitian dan eksperimen mengerikan terhadap anak-anak Konoha yang diculik Orochimaru. Dan setelah apa yang dilakukan Danzo terhadap klan Uchiha, tebak apa yang dilakukan Hiruzen sebagai Hokage, sebagai pemimpin? Cuma membubarkan Anbu-ne dan nyuruh Danzo jadi tahanan rumah. Udah gitu aja. Danzo sama sekali nggak dihukum, apalagi dibunuh atau dieksekusi. Padahal dia sempat bilang, nanti kau akan kuurus. Tapi nyatanya sampai Hiruzen mati pun Danzo nggak dihukum apa-apa. Karena apa? Dia terlalu lembut pada teman masa kecilnya. Ngebiarin Danzo yang berulang kali melakukan kejahatan yang tak terkira, bahkan sempat melakukan percobaan pembunuhan kepada Hiruzen sendiri. Tapi masih nggak dihukum aja, masih aja jadi petinggi, penasihat, dan wakilnya Hiruzen. Coba aja Danzo udah dieksekusi waktu itu, dari dulu. Yahiko mungkin masih hidup, Nagato pun nggak bakal jadi Pain. Selain itu, Kabuto mungkin akan jadi shinobi Konoha. Dan yang penting, pembantaian klan Uchiha nggak terjadi. Shisui masih hidup, Itachi juga masih hidup, nggak ikut Akatsuki. Kegalauan klan Uchiha pun akan hilang, dan semua bakal hidup bahagia. Dan jangan lupa hal lain yang nggak bisa dimaafin dari Hiruzen adalah dia biarin Orochimaru bebas. Nggak dia bunuh, karena Orochimaru adalah murid kesayangannya. Ini juga yang bikin permasalahan di Naruto semakin besar. Orochimaru kalau udah dihabisin dari dulu, ketika Hiruzen tahu eksperimen mengerikan apa aja yang dilakukan Orochimaru selama ini, menculik warga Konoha dan menjadikan mereka kelinci percobaan. Tapi Hiruzen sekali lagi masih terlalu lembut, nggak mau ngebunuh Orochimaru, ngebiarin Orochimaru pergi dari desa. Walaupun di pertemuan mereka berikutnya ketika ujian Chunin, Hiruzen akhirnya mau membunuh Orochimaru, tapi ya udah telat banget. Orochimaru udah bertambah kuat, dan akhirnya Hiruzen tetap gagal ngebunuh murid kesayangannya itu. Bayangin kalau Orochimaru udah mati pada saat itu juga. Saat kejahatannya terbongkar, Sasuke nggak bakal pergi dari desa buat ikut Orochimaru jadi ninja pelarian. Dan yang terpenting, Kabuto nggak bakal bisa belajar Edo Tensei. Sehingga perang dunia ninja keempat nggak bakal terjadi. Emang Obito bisa ngalahin aliansi shinobi sendiri pakai Kyuubi yang belum sempurna? Ingat, nggak ada Edo Tensei, artinya nggak ada Madara, dan nggak akan ada Kaguya. Coba pikirin, secara nggak langsung,
Hiruzen tuh penyebab hampir 90% masalah di dunia Naruto ini. Kalau aja dia lebih tegas, lebih cekatan, dan mau berkorban lebih dari apa yang dia lakuin, jalan cerita Naruto bakal berbeda 180 derajat dari yang terjadi sekarang. Itulah kenapa kita bisa disebut dia sebagai orang yang baik, tapi bukan pemimpin yang baik. Setuju nggak teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.